Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sabahul khair. Insyaallah kulluna jami'an tahta ri'ayatillahi wa fi dawami sihah wal afiyah. Insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Naltaqi marratan ukhra fi darsil fiqhin nisa wa ba'da an ta'allamna nahnu bil amsi anil haid wal an nastamil aidan ba'du ma yata'allaqu bil haid wa ma yata'allaqu bil haml wal wiladah. Qabla darsana hayya nabda biqiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aywa, qabla an nabda adhkur ma darasna bil amsi wa bil amsi tahaddasna anil haid wal haid huwa dam alladhi yakhruju min rahmin nisa, ya. Jadi haid itu adalah darah yang keluar dari kelamin perempuan atau dari rahim perempuan secara alami, bukan karena penyakit atau bukan karena sesuatu apapun. Dan biasanya perempuan pada umumnya mengalami haid itu rutin setiap bulannya, tapi ada juga yang tidak rutin seperti itu, ya. Kemudian kemarin pula sudah dibahas bahwa perempuan biasanya pada umumnya atau minimal usia mulainya haid adalah kurang lebih 9 tahun kurang 16 hari. Jika sebelum itu belum dikatakan haid. Nah, kemudian masa menopause atau masa wanita tidak haid lagi, itu berbeda pendapat menurut ulama, ya. Kalau menurut fikih Imam Syafi'i kurang lebih di usia 62 tahun, tetapi tidak menjadi patokan karena setiap wanita pun berbeda-beda. Nah, kemudian waktu minimal haid, atau misalkan berapa lama sih haid itu paling sedikit, yaitu 24 jam atau 1 hari 1 malam. Nah, dan paling lama itu biasanya adalah sekitar 15 hari. Baik, sudah bisa difahami ya sampai di sini. Kemudian di sini adalah dilanjutkan kepada hal-hal yang harus dilakukan wanita saat datang dan berhentinya haid. Saat datang dan berhentinya haid. Jadi saat darah haid tiba, idza jaa waqtul haid lin nisa, maka seorang wanita wajib menghindari hal-hal yang diharamkan sebab haid, ya, seperti misalkan sholat 5 waktu atau puasa. Jadi jangan dikhawatir, karena wanita ketika diniatkan itu untuk tunduk dan taat kepada Allah, insya Allah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan di samping itu ia harus menjaga jangan sampai sesuatu yang dipakai dalam ibadah terkena najisnya atau darah haidnya tersebut. Bila darah haid yang keluar telah mencapai batas minimum, yaitu 24 jam, kemudian ternyata dia berhenti haidnya atau darahnya tidak keluar lagi setelah 24 jam, maka dia wajib mandi besar, ya, mandi besar, mandi toharoh itu, kemudian melaksanakan rutinitas ibadahnya kembali. Nah, tapi misalkan dia setelah 24 jam kemudian bersuci, keesokan harinya lagi dia keluar lagi darah haidnya, maka dia tidak boleh beribadah lagi karena masih masuk dalam maksa haid, yaitu baru 2 hari, tidak mencapai batas maksimal haid. Bisa difahami. Kemudian
Jadi bagaimana tak mengetahui batas terakhir haid itu jika inqata'a adam atau sudah tidak keluar darah kembali, atau kalau misalkan ada cairan putih ya, atau tidak berkuning lagi. Karena dalam cairan atau darah yang berwarna kuning ini atau seperti bercikan warna kuning itu, ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu masih darah haid dan ada yang mengatakan tidak, tapi yang lebih kuat adalah yang warna kuning itu masih darah haid. Jadi tidak, belum boleh untuk membersihkan dirinya. Nah, kemudian ada hal-hal yang disunahkan, sunah-sunah yang bisa dilakukan wanita ketika mereka haid. Yang pertama adalah sunnah untuk tidak memotong kuku ataupun rambut dan anggota badan lainnya ketika haid atau nifas, karena ada keterangan kelak di akhirat anggota badan yang belum disucikan akan kembali ke pemiliknya masih dalam keadaan belum disucikan. Tetapi kalau terlanjur dipotong ya sudah, tidak apa-apa. Saat darah berhenti, wanita diperbolehkan untuk niat puasa ya, sekalipun belum mandi, karena haramnya puasa disebabkan haid bukan hadas. Berbeda dengan sholat, jika wanita sudah misalkan dia sudah merasa sudah tidak keluar lagi darahnya, tapi dia belum mandi besar, maka belum diperbolehkan sholat. Tetapi ketika sudah selesai kemudian sudah mandi, ada sholat yang tertinggal, misalkan dia yakin kalau subuh itu dia sudah suci, tapi dia baru mandi sebelum zuhur, maka subuhnya dia harus menggantinya juga. Kemudian biasanya menjelang atau saat haid wanita akan mengalami gangguan kesehatan yang diantaranya adalah seperti pegal-pegal, lemah, lesu gitu ya, perut terasa sakit, lemas misalkan dan kram, dan mudah terbawa perasaan atau emosi. Maka jadi dimaklumi ketika wanita itu memang kadang-kadang ketika haid jadi berubah drastis. Memang pada kenyataannya seperti itu. Terlebih ada kasus sampai yang kayak perutnya itu kram atau sakit sampai ada yang pingsan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sudah biasa dan itu dianggap karena hanya dampak dari keluarnya darah yang wajar insya Allah. Kemudian setelah pembahasan haid akan ada datangnya pembahasan nifas. Tapi sebelum ke pembahasan nifas, kita harus mengetahui dulu sebelum nifas terjadi ada proses yang namanya melahirkan dan kehamilan ya. Nah, kemudian yang kedua yang wanita alami itu adalah kehamilan dan melahirkan, kemudian nanti adanya nifas. Dan kehamilan itu minimal masa hamil wanita atau mengandung anak adalah 6 bulan lebih sedikit ya, 6 bulan. Jadi 6 bulan itu masa minimal hamil, kemudian jadi setelah 6 bulan ada yang melahirkan itu wajar. Tapi pada umumnya wanita sekalian pada umumnya itu melahirkan ketika usia kehamilan atau usia kandungan itu memasuki 9 bulan ya, 9 bulan, dan paling lamanya adalah 4 tahun. Jadi paling sedikit itu adalah 6 bulan, kemudian pada umumnya 9 tahun, dan batas maksimalnya 4 bulan, dan itu jarang sekali terjadi. Nah, jadi sehingga kalau misalkan ada yang 6 bulan lahir itu normal, tetapi biasanya bayinya menjadi prematur. Seperti itu ya. Kemudian ada yang ketika kehamilan ada yang berkaitan dengan aborsi. Apakah itu yang disebut aborsi? Aborsi itu pengguguran bayi. Aborsi yang dilakukan setelah usia kandungan 120 hari. Usia kandungan 120 hari sama dengan usia kandungan 4 bulan, yang mana di dalam Al-Quran bahwa usia 4 bulan itu ditiupkannya ruh kepada bayi atau janin yang ada di dalam kandungan tersebut. Maka hukumnya haram karena sama saja dengan membunuh nyawa seseorang.
Nah, tetapi terjadi perbedaan pendapat antara ulama sebelum ditiupkannya ruh, tapi yang di murtaji pendapat yang kuat pada hukumnya adalah haram. Nah, kemudian dalam kehamilan atau melahirkan atau wanita juga ada yang namanya alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi itu adalah alat yang digunakan wanita supaya ada penjadaan kehamilan, ya. Nah, seperti menggunakan pil atau obat suntik atau spiral dan macam-macamnya yang ada di dunia kedokteran itu, ya. Dan hukumnya itu berbeda-beda. Jadi alat kontrasepsi itu adalah alat yang digunakan wanita supaya menjaga jarak kehamilan. Yang pertama adalah apabila penggunaan alat itu mengakibatkan wanita tersebut tidak bisa hamil selamanya, maka hukumnya haram, ya. Kemudian yang kedua adalah apabila penggunaan alat kontrasepsi tersebut hanya untuk memperpanjang jarak kehamilan dan tidak ada udzur, jadi dia tidak mau hamil saja, maka itu makruh, ya. Karena apa? Karena anak itu rezeki, kenapa harus ditolak? Seperti itu, ya. Nah, tapi apabila penggunaan alat itu untuk memperpanjang jarak kehamilan dan dilatar belakangi adanya udzur atau adanya halangan, misalkan seperti demi kemaslahatan merawat anak atau khawatir terlantarnya anak dan lain-lain, maka hukumnya tidak makruh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada lagi, bagaimana sih yang disebut dengan bayi kembar itu? Dua bayi yang dihukumi kembar jika jarak antara bayi pertama dan bayi kedua tidak lebih dari minimal hamil, yaitu 6 bulan. Tapi jika jaraknya sudah berbeda 6 bulan lebih antara dua bayi ini, berarti tidak dihukumi kembar, berarti dia kakak beradik, seperti itu, ya. Kemudian sunnah-sunnah yang bisa dilakukan orang tua saat kelahiran bayi atau kesunnah-sunnahan. Jadi yang pertama, sebelum bayi dimandikan, ya, atau setelah dilahirkan, sunnah diazani pada telinga yang sebelah kanan, kemudian diiqomahi pada telinga sebelah kiri supaya insya Allah tidak diganggu oleh syaitan, ya. Dan supaya pelajaran tauhid adalah merupakan yang pertama didengar, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Di samping itu untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW ketika mengadani telinga Sayyid Hasan saat dilahirkan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kemudian membacakan doa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim pada telinga sebelah kanan. Kemudian dibacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar supaya terhindar dari perbuatan zina, dan bisa juga ditahnik dengan kurma atau diolesi dengan kurma sedikit saja, ya. Kemudian disunahkan untuk diakikahi atau mengadakan akikah, yaitu dengan menyembelih 2 kambing bagi laki-laki dan 1 kambing bagi bayi perempuan, ya. Dan dilakukan disunahkan pada hari ke-7 setelah kelahiran. Kemudian disunahkan pula diberikan nama yang baik, karena nama itu doa dan akan teringat untuk selamanya. Kemudian yang selanjutnya, sunnah-sunnah yang bisa dilakukan adalah mencukur keseluruhan rambut bayi setelah pada hari ke-7 kelahirannya atau setelah akikah, dan disunahkan untuk bersedekah emas atau perak seberat rambut yang dicukur dari bayi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian kita beralih sedikit kepada nifas. Tadi setelah kehamilan ada kelahiran, ada yang disebut dengan nifas. Tadi darah itu kan ada darah haid, darah nifas, dan darah istihadah bagi wanita. Nah, yang pertama darah haid yang keluar secara alami, ya,
setiap bulannya karena memang ada siklus dairah yang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar dari perempuan ya setelah melahirkan atau belum melebihi 15 hari setelah masa melahirkannya, seperti itu. Kemudian ketentuan darah nifas, minimal masa nifas adalah sebentar atau walau lahdzah, dan paling lama maksimal adalah 60 hari 60 malam, dan pada umumnya 40 hari 40 malam. Ya, biasanya wanita mengalami masa nifas sebanyak 40 hari. Oke. Nah, alhamdulillah. Jadi untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Naktafi bihadza, semoga bermanfaat dan penjelasannya bisa dapat dimengerti, dan jangan lupa untuk pengumpulan tugas di malam harinya dengan video kurang lebih 1 menit, dan jika lebih baik lagi. Jazakumullah khair, ahsanal jaza. Semoga bermanfaat dan ambil yang baiknya dan jangan ambil yang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.